Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, tahu nggak hari ini saham Telkom kenaikannya hampir 10% ya? Dan ini bukan saham gorengan loh, saham Telkom itu salah satu saham blue chip, kita tahu. Nah sebelum saham ini terbang, kita tuh sebenarnya sudah bisa lihat gejala-gejalanya ataupun signal-signalnya. Kenapa saham Telkom ini sudah layak untuk dilakukan entry point. Nah para investor mau tahu caranya? Yuk kita nonton video hari ini, saya akan bagikan rahasianya kepada kalian semua. Oke para investor, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat ya bagi kalian semua yang sudah mendapatkan cuan besar di Telkom hari ini. Spektakuler sekali ya, saham blue chip kenaikannya hampir 10%. Ini sangat jarang terjadi. Nah teman-teman, jadi di video hari ini saya akan bagikan tips kepada teman-teman semua ya, bagaimana caranya kita bisa tahu supaya lain kali kita bisa gunakan cara ini di saham-saham yang lain supaya tidak ketinggalan cuan sebesar ini ya. Nah bagi para investor yang baru-baru ini gunakan jasa di traktir ya, mungkin teman-teman sudah kebagian cuan juga karena di watchlist tersebut ada Telkom di dalamnya. Nah bagi yang belum tahu apa itu traktir, kalian bisa langsung visit ya di traktir.id/AJinvest. Di situ teman-teman bisa mendapatkan eksklusif konten AJinvest lainnya. Contohnya seperti kopi watchlist, kopi portofolio, atau kopi stock screener. Teman-teman bisa langsung visit dan baca peraturannya ya. Oke, mari kita mulai dengan melihat market US dulu ya. Kita lihat teman-teman, kalau di tanggal 22 Februari, market US justru terjadi koreksi ya. Bahkan kalau kita lihat dari Nasdaq, koreksinya cukup besar, yaitu 2,46%. Nah, dan berikutnya kita lihat S&P juga terjadi koreksi 0,77%, di mana kita tahu akhir-akhir ini padahal market US itu sedang rally-rallynya ya, artinya naik terus, tetapi pada tanggal 22 terjadi koreksi. Nah, di Dow Jones memang ada terjadi kenaikan tetapi sangat tipis ya, 0,087%. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana dengan market Asia ya. Kalau Asia kita lihat justru banyak yang hijau ya di tanggal 23. Ini kalau Nikkei kita lihat tanggal 22 ya. Ini terjadi kenaikan sebesar 0,46. Kalau di Nifty tanggal 23 Februari hari ini 0,43 kenaikannya. Begitu juga di Hang Seng. Hanya saja di Kospi terjadi sedikit koreksi yaitu 0,31% tetapi tidak terlalu signifikan ya. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Telkom ini apa sih yang terjadi? Kalau kita lihat dari grafik satu bulannya, ini kan lumayan sideways ya, bahkan sedikit menurun. Tetapi tiba-tiba langsung nukik ke atas begini dan dalam satu hari terjadi kenaikan 9,46%. Nah ini kira-kira apa ya penyebabnya? Dan sebelum tiba-tiba Telkom terbang begini, apakah kita bisa melakukan prediksi atau analisa supaya kita tidak ketinggalan cuan sebesar ini di saham blue chip loh ya? Nah hari ini saya akan bagikan rahasianya kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi bagi para investor pasti banyak yang kepingin tahu ya, bagaimana sih cara kita tahu sebuah saham udah kepingin rally nih atau kepingin terbang istilahnya. Nah, jawabannya adalah bukan di technical analysis atau maupun fundamental analysis ya, tetapi melalui ilmu bandarmologi. Bagi kalian yang belum tahu apa itu bandarmologi, bisa lihat referensi-referensi video saya sebelumnya supaya lebih mengenal bandarmologi. Nah, tapi bagi kalian yang sudah tahu bandarmologi dan ingin tahu bagaimana cara mengaplikasikan ilmu bandarmologi ini ke saham, saya akan tunjukkan di video hari ini. Nggak percaya? Yuk kita langsung mulai. Saya akan gunakan BCA Securities karena kebetulan saya menggunakan sekuritas tersebut untuk memperlihatkan broker summary-nya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan BCA Securities ya, aplikasi PS, di mana tampilannya seperti ini. Dan saya yakin ya bagi para investor yang menggunakan aplikasi yang lain atau sekuritas lainnya ya, tampilannya akan berbeda. Nah yang pasti adalah kita harus fokus ke broker summary-nya untuk mempelajari bandarmologinya. Kalau di BCA Securities kita ke bagian market info, kita lihat dari sisi foreign ya, foreign transaction by stock, yaitu tampilannya seperti ini. Ini kodenya kalian masukin Telkom. Dan kita coba pelajari pergerakan perbandaran ya dari sisi asing dulu. Coba teman-teman lihat dari tanggal 9 ya, 9 ini kan terjadi penjualan oleh asing. Lalu kita mulai dari tanggal 10. Apa yang terjadi di saat Telkom mulai diakumulasi? Dan akumulasi kan sangat kecil ya di tanggal 10. Nah teman-teman, lalu kita lihat bagaimana dari sisi broker ini tampilannya, caranya adalah market info ke broker transaction by stock. Ini istilahnya kita bisa melihat dari perbandarannya ya, atau dari money flow-nya seperti apa. Kita mulai dari tanggal 10 dulu ya. Dimana di tanggal 10 setelah terjadi penjualan, Telkom kan ada melakukan pembelian. Nah, jadi di tanggal 10 dari foreign terjadi akumulasi tetapi sangat kecil ya, yaitu 2 eman. Ya tidak terlalu signifikan karena jualnya aja besar banget. Akumulasi cuma sekian kan masih belum bisa kita anggap kalau bandar asing akumulasi. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi bandar ya memang kita lihat top 5 net buy-nya dan top 5 net sell-nya, bandar masih melakukan distribusi. Jadi belum menarik untuk entry ke dalam Telkom. Lalu kita lihat lagi hari berikutnya, tanggal 11 ya. Nah ini kita tarik dari tanggal 10 sampai tanggal 11. Bagaimana? Di tanggal 11 kita coba perhatikan dulu. Tanggal 11 ini ada mulai lumayan besar nih akumulasi 38M.
dari segi perbandaran bagaimana? Kita coba lihat. Nah, kalau dari sisi bandar, top 5 net sale-nya sekian dan top 5 net buy-nya sekian. Masih distribusi, jadi masih belum menarik. Nah, teman-teman, kita lanjut ya berikutnya di tanggal 15 ya. Kita tarik data lagi sampai tanggal 15. Nah, 15 kita lihat, ini top 5 net buy-nya sekian, top 5 net sale-nya sekian. Ini udah mulai sideways ya, artinya kita udah tidak melihat distribusi karena pembeliannya sudah mulai banyak. Nah, cuma kita lihat di tanggal 15 juga akumulasinya ya kurang lebih dari asing cuma sekitar 5 miliar, belum terlalu signifikan. Kita lanjut lagi ke tanggal 16. 16 ini ada koreksi ya. Di tanggal 16 ada 0,3%, tetapi asing masih melakukan pembelian. Bagaimana dari sisi perbandaran tanggal 16? Kita refresh sekali lagi. Nah, justru berkurang nih ya. Tadi yang sebelumnya 100-an sekarang sekian, dan kita lihat wah distribusi malah terus berlanjut. Ini malah besar nih distribusinya. Net buy-nya dari asing kecil, lalu udah mulai didistribusi. Jadi kita nggak boleh masuk dulu ke saham Telkom. Kita lanjut lagi nih teman-teman, tanggal berikutnya 17. Refresh ya. Sekarang AK tiba-tiba muncul di sini ya. Kita lihat di tanggal sekian 17. Mungkin agak kecepatan teman-teman, coba lihat ya. Di tanggal 17 ini ada terjadi koreksi dan asing melakukan pembelian dan ada bandar baru yang muncul, broker AK ini ya, dan pembeliannya lumayan besar ya teman-teman. Kita bandingin dengan top 5 net sale. Tapi kalau dari top 5 ternyata masih belum menarik karena masih sideways ya, artinya walaupun ada bandar baru tetapi tidak terjadi akumulasi yang secara jelas kita lihatnya. Kita lanjut lagi nih ke tanggal 18. Kita lihat data berikutnya tanggal 18. Oke teman-teman, di tanggal 18 AK semakin banyak ya mengambil posisi, dan kita lihat tanggal 18 kenaikan Telkom ini sangat kecil 0,95%, dan pembeliannya ini lumayan besar loh di tanggal 18 oleh asing 143 miliar. Nah, ini kita boleh mulai perhatikan karena dari top 5 net buy-nya kita lihat ini mulai mengejar ya dengan top 5 net sale-nya. Kita lanjut lagi sekarang di tanggal 19, bagaimana ini pembelian oleh asing 46 miliar, ya lumayan sih, nggak bisa dibilang terlalu kecil, dan kenaikan sahamnya 0, sekian persen, kenaikannya yang justru kecil, kita lihat dari ilmu bandarmologinya. Nah, top 5 net sale-nya sekian, ingat ya, BK KZCG ini sekian, dan kita lihat top 5 net buy-nya. Nah, si AK udah mulai makin besar ya, udah 193M dan MS 105. Bagaimana dengan tanggal 22? Lanjut. Nah, 22 ini kan teman-teman lihat, setelah berlanjut terus beli, tiba-tiba ada net sale. Kita jangan panik dulu, karena sale-nya ini atau penjualnya sangat kecil dibanding jumlah yang mereka beli. Bagaimana kita coba tarik ke tanggal 22 ya. Nah, teman-teman, sekarang coba lihat. AK ini di tanggal 22 jadi segini loh jumlahnya. Kita sekarang bandingin dengan top 5 net sale-nya. Sekarang sudah mulai ya kelihatan, kok AK semakin lama semakin banyak memegang barang Telkom ini. Nah teman-teman, lalu kita lihat ini, justru di tanggal 22 ya, di tanggal 22 ini AK pegang barang semakin banyak, tetapi ada terjadi koreksi. Nah justru inilah kita sudah harus semakin memantau Telkom. Nah teman-teman, yang menarik adalah di saat terjadi koreksi malah bandar mulai semakin akumulasi saham ini ya, artinya bandar semakin mau pegang banyak barang. Ini justru tanda semakin positif. Sehingga apa? Nah ini saya ingin meringkas dulu kepada teman-teman. Nah jadi waktu tadi di saat bandar masih distribusi atau sideways ya beberapa hari terakhir, kita jangan melakukan entry point dulu, tetapi kita mulai melakukan pemantauan. Kenapa? Karena kita lihat sudah ada pola nih, kalau di mana bandar ini mulai melakukan akumulasi, sehingga sudah mulai menarik untuk kita taruh Telkom di dalam watchlist. Itu kenapa di traktir ataupun di grup premium saya memberikan watchlist Telkom, karena sudah mulai layak untuk diperhatikan. Nah, jadi dalam beberapa hari terakhir ini kita sudah bisa langsung lihat kalau di mana broker AK ini terus melakukan akumulasi padahal saham Telkom ini belum terbang. Jadi mereka terus borong sahamnya. Nah, dan tanggal 23 kita lihat dulu teman-teman. Nah, kita langsung lihat Telkom ini langsung diborong gila-gilaan ya dengan broker AK. Nah, teman-teman coba lihat dari top 5 net buy-nya ini AK hampir 500M dan top 5 net sale-nya cuma sekian, sangat kecil ya. Nah, teman-teman coba lihat dari sisi asingnya ini dalam satu hari masuk sebesar 609M. Luar biasa sekali ya, padahal sebelum-sebelumnya kita lihat mana ada mereka melakukan akumulasi sebesar ini. Jadi teman-teman, sebelum Telkom terbang kita ini sudah bisa ada signalnya dulu istilahnya, atau sudah bisa ada warning sign-nya, di mana kita sudah boleh menarik nih masuk ke dalam saham Telkom. Karena dari perbandarannya kita sudah bisa melihat ya, sebelum hari ini terbang, tuh AK sudah semakin banyak melakukan pembelian. Jadi pas tanggal 23, teman-teman harusnya sudah melakukan pengikutan entry ya. Kenapa? Karena saham Telkom itu nggak langsung terbang loh ya pagi-pagi. Kalau teman-teman lihat semua, grafiknya itu perlahan-lahan
terbangnya. Dan kita bisa lihat nih terus-menerus secara live AK ini terus memborong saham ini. Sehingga apa? Kita tahu Bandar sudah committed ya, artinya sudah oke, mereka sudah mau terus melakukan pemborongan sehingga terjadilah terbang Telkom ini sebanyak 9,46% ya. Nah, selamat bagi kalian yang sudah mendapatkan cuan. Nah, bagi yang belum, kalian coba bisa terapkan ilmu bandarmologi ini ke saham-saham pilihan kalian dan gunakan ilmu ini untuk memprediksi sebuah saham ingin terbang. Oke? Jadi teman-teman, ini adalah grafik Telkom ya, kita lihat pagi-pagi ini masih santai aja, nggak langsung terbang. Jadi teman-teman ini sebenarnya ada banyak waktu untuk melakukan akumulasi. Dan waktu terjadi gradually increase ya, atau kenaikan secara bertahap, kalian udah bisa tahu nih Bandar melakukan akumulasi terus, sehingga teman-teman bisa ikut serta melakukan pembelian di saham Telkom ini ya. Bagi kalian yang melakukan TP kecepatan atau taking profit ini sangat disayangkan. Kenapa? Kalian bisa lihat nih, Bandar aja malah melakukan akumulasi, kenapa kalian malah lepas saham Telkom ini? Oke, jadi sekarang saya ingin menginfokan dulu kepada teman-teman strateginya bagaimana untuk besok. Seumpamanya kalau Telkom besok didistribusi oleh Bandar ya, artinya Bandar mulai taking profit. Nah, bagi yang trader-trader ini kalian boleh melakukan penjualan juga karena si Bandar mulai ingin taking profit. Tetapi kalau Bandar masih lanjut melakukan akumulasi atau pembelian secara agresif, kalian ya boleh hold dulu. Kenapa? Cepat-cepat melakukan taking profit di saat Bandar justru malah ingin membuat sahamnya terbang tinggi. Oke? Nah, jadi teman-teman, hari ini sudah banyak informasi yang saya sampaikan ya. Coba kalian gunakan bandarmologinya supaya kalian bisa buktikan sendiri kalau misalnya tanpa melakukan analisa fundamental ataupun analisa teknikal, kalian juga masih bisa mendapatkan cuan di dunia investasi saham. Oke? Nah, bagi para investor yang belum tahu bandarmologi itu apa, bisa nonton video saya sebelum-sebelumnya ya, dan khususnya video yang berjudul Masterclass Bandarmologi by Edge Invest, karena di situ saya memperkenalkan bagaimana sih cara menggunakan bandarmologi untuk melakukan analisa saham. Oke? Nah, semoga teman-teman semua bisa semakin cepat mendapatkan cuan dan tidak ketinggalan dengan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan cuan di dunia saham. Oke, para investor, jangan lupa besok pendaftaran untuk membership Premium Edge Invest akan dibuka ya, dan ingat hanya 3 hari. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya benefit untuk join Premium Edge Invest itu apa, bisa langsung hubungi admin Edge Investnya ya di Telegram. Ini saya cantumkan username-nya. Dan teman-teman, saya juga akan taruh link pendaftarannya di kolom komentar di bawah supaya teman-teman bisa save linknya agar besok pas dibuka pendaftarannya kalian tidak ketinggalan. Oke, para investor, video hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan banyak manfaat bagi para penonton semua. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel Edge Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru mengenai dunia saham. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.